Gua sering dapat pertanyaan kayak gini. Dan di video kali ini, gue akan bahas settingan yang biasa gue pakai buat motret, dan gue akan jelasin tentang detailnya. Yuk belajar bersama Kota Raya. Halo, gue Kristo Chandra, dan di video kali ini gue mau sharing tentang settingan yang biasa gue pakai di luar segitiga exposure buat fotografi. Kebetulan kamera yang gue pakai sebagai acuan itu adalah Fujifilm X-E3 dan juga X-T3, tapi tenang aja, kamera-kamera lain tuh kurang lebih settingannya akan cukup mirip dan jadi bisa relevan dengan kamera yang kalian pakai. Yang pertama gue mau bahas adalah 3 setting teratas dari sisi image quality. Ada image size, image quality, dan juga raw recording. Ketiga settingan ini adalah settingan utama yang menyangkut resolusi foto dan juga besar kecilnya data yang dihasilkan oleh sebuah kamera. First thing first, kalian mesti paham bahwa sensor rasio dari kamera APS-C ataupun kamera full frame itu akan kurang lebih sama, yaitu 3:2, tanpa kalian pedulikan berapa resolusi dari kameranya. Apakah kamera kalian APS-C 24 megapiksel ataupun misalnya full frame 33 megapiksel atau mungkin full frame 45 megapiksel, itu sensor rasionya kurang lebih tetap sama, yaitu 3:2. Jadi kalau kalian ingin shoot dengan memanfaatkan seluruh daerah sensor, selalu pilih rasio 3:2. Kalau kalian memilih rasio lain seperti 16:9 ataupun 1:1, itu akan berakibat foto kalian kena crop dan fleksibilitas cropping setelah foto akan jadi berkurang. Tapi settingan rasio yang tadi gue sebutin itu hanya berlaku kalau kalian syuting dalam JPEG ataupun dalam HEIF. Jadi kalau misalnya kalian syuting dalam RAW plus normal ataupun RAW plus fine, itu settingan kalian tidak akan terganggu atau tercrop jadi 16:9 ataupun 1:1. Di setting image quality, kalian juga akan menemukan mode fine atau normal, di mana mode fine adalah mode shooting JPEG dengan kompresi yang minimal, dan mode normal adalah mode shooting JPEG dengan kompresi yang lebih tinggi untuk mendapatkan jumlah foto yang lebih banyak dalam sebuah kartu memori yang sama. Kalau kalian tidak berencana untuk melakukan editing ataupun color grading yang berat, kalian bisa shoot JPEG only dengan memilih fine atau normal. Tapi kalau kalian ingin fleksibilitas maksimum dalam hal memotret, kalian bisa pilih RAW ataupun RAW plus JPEG. Shoot foto dalam mode RAW itu memungkinkan kita untuk melakukan perubahan radikal dalam sebuah foto yang meliputi perubahan white balance yang ekstrim, color balance, dan juga pengaturan highlight dan shadow ataupun level kontras. Settingan lain seperti color space itu juga nggak berpengaruh terhadap file RAW ini dan hanya berpengaruh terhadap file JPEG atau HEIF-nya aja. Berikutnya, gue mau bahas tentang uncompressed dan juga lossless compress dalam RAW recording. Simpelnya gini, kalau kalian ingin mendapatkan file dengan data yang paling besar dan tanpa terkompres sedikit pun, kalian gunakan file uncompressed dari RAW recording. Tapi kalau kalian ingin mengurangi sedikit ukuran file untuk mendapatkan burst rate yang lebih banyak, kalian gunakan lossless compress ini. Settingan berikutnya yang gue bahas adalah dynamic range priority, dan juga highlight dan shadow tone. Keempat settingan ini tuh saling berkaitan dan kurang lebih mengatur level kontras dalam sebuah foto. Gue bisa bilang berkaitan karena saat dynamic range priority-nya aktif, maka settingan dynamic range, highlight, dan juga shadow tone itu akan jadi mati atau nggak bisa diakses. Kalau kalian cek websitenya Fujifilm, kalian akan menemukan deskripsi bahwa settingan ini tuh sifatnya akan membuat foto menjadi sedikit underexposed dengan sengaja untuk mengamankan highlight dan juga boost shadow-nya saat file ini di-convert ke JPEG. Dan sekali lagi gue ingetin, pengaturan image quality kayak dynamic range di R400 itu tidak akan berpengaruh terhadap file RAW-nya dan hanya akan berpengaruh terhadap file JPEG atau HEIF-nya aja. Mungkin beberapa dari kalian setengah nggak percaya kalau settingan dynamic range atau highlight dan shadow ini tuh nggak pengaruh buat raw file-nya. Karena kalau kita perhatikan lebih detail, kita bisa lihat hasil foto yang beda di kamera kalau kita ambil 2 foto dengan settingan highlight atau shadow tone yang berbeda. Kalian harus tahu bahwa setiap profile itu akan punya JPEG preview supaya foto ini bisa ditampilkan dengan cepat di setiap device dan itu juga termasuk kamera. Itu yang membuat 2 buah file RAW only yang berbeda settingan highlight dan shadow tone-nya akan punya preview yang berbeda bahkan di kamera. Tapi jika kalian membandingkan di software yang bisa menerjemahkan RAW file kayak Lightroom Classic,
Kalian nggak akan lihat beda antara dua foto dengan exposure yang sama tadi, tapi settingan highlight dan shadow-nya berbeda. Penggunaan setting image quality ini itu adalah kalau misalnya kalian menginginkan foto yang udah matang di kamera tanpa melakukan editing lebih lanjut. Kalau kalian melakukan pemotretan studio ataupun landscape, kalian bisa mengabaikan semua settingan ini dengan catatan kalian shoot dalam mode RAW. Berikutnya, gue mau bahas tentang DR100, 200, dan juga 400. DR100 itu biasanya digunakan untuk situasi memotret di mana dalam sebuah frame tidak terdapat perbedaan signifikan antara highlight dan shadow-nya, yang kita sebut dengan situasi low contrast. Kalau kalian dihadapkan dengan situasi yang agak complicated seperti situasi high contrast scene, di mana jarak antara highlight dan shadow-nya itu cukup lebar, maka mode dynamic range 400% akan cukup membantu untuk mendapatkan roll-off highlight yang lebih smooth, dan dynamic range 200% akan mempunyai performa yang berada di antara kedua mode ini. Penting juga buat kalian tahu, karena bahkan dalam sebuah brand kamera yang sama, di seri yang berbeda, itu pengaturannya juga akan berbeda. Ambil contoh Fuji X-E3 gua dan juga Fujifilm X-T3. Di X-E3, DR200 itu akan aktif di ISO 400 ke atas, dan DR400-nya baru bisa aktif mulai ISO 800. Di X-T3 gua, DR200 itu sudah mulai aktif di ISO 320 ke atas, dan DR400-nya udah mulai aktif di ISO 640. Hal ini tuh mungkin agak sedikit kontraintuitif, karena banyak dari kalian tuh berpikir bahwa dynamic range tertinggi dari sebuah kamera itu berada di ISO paling bawah. Tapi ternyata hal ini tuh kurang tepat. Kebanyakan sensor kamera itu justru mempunyai dynamic range yang lebih tinggi di antara ISO 640 sampai dengan 1200-an. Problemnya adalah, dengan ISO yang lebih tinggi, kalian akan mulai melihat grain ataupun noise dalam foto kalian. Dan hal ini yang bikin kalian biasanya pengen shoot atau pengen motret di ISO yang paling rendah supaya nggak muncul noise atau grain ini. Kesimpulan, kalau kalian syutingnya casual, nggak pengen atau nggak berencana untuk diedit dengan heboh, kalian bisa gunakan mode normal ataupun mode fine. Kalau kalian melakukan pemotretan studio, landscape, ataupun pemotretan yang butuh post-production lebih jauh lagi, gue sarankan kalian gunakan RAW yang uncompressed. Sedangkan mode RAW yang compressed itu adalah kalau misalnya kalian pengen shoot dengan fleksibilitas RAW, tapi misalnya kalian butuh burst yang lebih cepat. Kurang lebih gitu aja. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, feel free buat tulis di bawah, dan sampai ketemu sama gue, Christo Chandra, di video berikutnya. Bye!